Ekonomi yang selama ini telah dirasakan oleh rakyat sangat berat, sangat sulit. Seakan belum ada lagi tanda-tanda akan berubah kepada yang lebih baik dari kondisi saat ini. Karena itu kita perlu melakukan beberapa hal. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita tentu telah merasakan betapa beratnya ekonomi kita selama ini. Bahan-bahan kebutuhan pokok yang harganya tidak stabil, pengangguran yang semakin tidak terkendali, lapangan kerja yang semakin sempit, janji Wapres Gibran Raka Buming Raka dulunya akan menyediakan 19 juta lapangan kerja. Sampai saat ini masih juga tinggal janji. Rupiah yang semakin tertekan oleh dolar Amerika Serikat. Semua itu selama ini telah cukup berat menghimpit beban perekonomian rakyat. Namun tampaknya beban berat itu belum ada tanda-tanda akan berubah menjadi ringan. Dengan hebohnya akhir-akhir ini tentang kenaikan tunjangan anggota DPR, wakil kita di DPR yang mencapai 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta per bulan yang mereka labeli dengan uang pengganti rumah dinas. Karena rumah dinas menurut mereka sekarang tidak ada lagi untuk anggota DPR. Di tengah-tengah kehidupan rakyat yang demikian morat-marit, telah membuat terjadi demo besar-besaran semenjak beberapa hari terakhir ini. Puncak kehebohan adalah ketika ada satu orang pejuang ekonomi keluarga dengan profesinya sehari-hari sebagai tukang ojek atau pengemudi ojol yang baru berusia 21 tahun, Apon Kurniawan, tergilas oleh mobil rantis pihak keamanan di saat demo terjadi di Jakarta. Kalem, bawahnya kalem. Meninggalnya Apon Kurniawan kelihatannya semakin membuat memuncak kemarahan rakyat. Gejolak demo ini telah terjadi di berbagai kota di hampir seluruh Indonesia. Tentu saja ini akan berefek kepada perekonomian bangsa dan negara ini untuk beberapa waktu ke depan ini. Sebenarnya kalaulah anggota dewan kita tidak menyambut protes rakyat dengan kata-kata pedas, seakan menantang dan malah sampai menyebut kata-kata tolol, tidak akan begini agaknya hebohnya sekarang ini demo-demo ini. Tetapi rakyat yang hidup dalam kesulitan merasa wakilnya tidak berpihak kepadanya. Dan malah rakyat mungkin merasakan wakilnya ini hanya kongko-kongko dengan penguasa dalam hal menikmati kemewahan hidup dari hasil pajak rakyat
dengan berbagai label yang disematkan kepada pengeluaran uang negara untuk kesejahteraan mereka. Gaji, tunjangan, penghasilan mereka bertambah terus, dinaikkan terus. Sementara ekonomi rakyat semakin berat dirasakan oleh rakyat. Bayangkan, rakyat yang dalam kesulitan hidup ini disuguhi tontonan para pejabat yang sudahlah gajinya besar sebagai wakil menteri, ditambah lagi dengan jabatan rangkapnya sebagai komisaris di berbagai BUMN. Dan ada juga yang hanya karena dekat dengan penguasa, mereka dapat jabatan komisaris. Itu yang ditonton rakyat. Apa yang didapatkan rakyat? Yang didapatkan rakyat hanya kenaikan pajak. Seperti kenaikan pajak PBB P2 yang mencapai 250%, 400%, malah sampai 1000% naiknya. Sekaitan dengan ini, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Sobat DB tentang beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan untuk meringankan beban perekonomian kita masing-masing. Yang pertama menurut saya, kita jangan pernah merasa putus harapan karena tekanan ekonomi kita yang makin berat ini. Kita harus selalu memiliki harapan bahwa besok kehidupan kita akan lebih baik dari saat ini. Asalkan kita berjuang untuk memperbaiki perekonomian kita tanpa putus asa. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan cara menekuni profesi kita, pekerjaan kita, usaha kita yang telah kita lakukan selama ini. Jangan patah semangat. Kalau ada rintangan itu yang harus kita lewati. Dengan harapan yang penuh keyakinan bahwa sejauh-jauh mendaki, kita akan menemui penurunan. Yang kedua, kita lakukan penghematan terhadap pengeluaran kita. Bagaimana cara melakukan penghematan? Karena selama ini kita juga telah berhemat. Karena keuangan kita yang sulit, kita cari lagi pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita hemat. Kita cari lagi mana lubang-lubang pengeluaran atau pintu-pintu pengeluaran selama ini yang mungkin saja terbuka, kita tutup itu. Contoh, kalau selama ini kita mungkin berbelanja ke pasar, membeli 2 ekor ayam dalam 1 minggu. Sekarang coba kita kurangi, kita beli 1 ekor ayam. Kalau selama ini mungkin kita pergi makan keluar 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Sekarang coba kita kurangi menjadi 2 kali. Atau kita terapkan saja makan di rumah bersama keluarga. Itu contoh kecilnya. Selanjutnya, kita lakukan kerja yang lebih keras lagi dari yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau kita katakan selama ini seakan sudah bekerja keras, kita coba lebih keras lagi. Contoh, kalau selama ini kita berjualan di pasar, mungkin buka toko jam 7 pagi, tutup nanti jam 6. Sekarang kita coba, kita buka jam 6 pagi, kita tutup jam 10 malam. Di samping itu, kita lakukan juga ikhtiar terus-menerus untuk menambah pelanggan. Mungkin dengan cara menawarkan dagang kita ke tetangga-tetangga kita, ke kenalan-kenalan kita, di luar kita menunggu pembeli datang ke kedai kita. Selanjutnya, yang mungkin bisa kita lakukan,
Kita waspadai agar jangan sampai kita menambah utang. Mungkin selama ini karena hidup kita sulit, kita pinjam ke tetangga, kita pinjam ke teman-teman, atau kita pinjam uang ke bank. Untuk kondisi sekarang ini, coba kita lakukan pengetatan yang sangat ketat. Kita upayakan agar kita tidak menambah utang lagi. Apakah utang ke tetangga, utang ke teman-teman, atau utang ke bank. Kalau yang sudah ada utang di bank, jangan tambah lagi. Kalau yang belum ada utang di bank, jangan sekali-kali ada niat untuk berutang di bank. Bagaimana caranya saya berusaha kalau tidak mengambil kredit di bank, saya tidak punya modal. Usahakanlah berusaha berbisnis dengan apa yang ada. Kenapa saya katakan begini? Ke depan ini ekonomi kita belum bisa kita pastikan akan membaik. Yang namanya utang di bank, bagaimanapun caranya, dia akan menagihnya. Dia tidak peduli kita dalam kesulitan, kita dalam kesusahan. Yang penting bagi bank, uangnya kembali. Demikian juga dengan meminjam uang kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman-teman. Sebab nanti kalau kita dalam keadaan sulit, sedangkan tempat kita meminjam uang, apakah teman, apakah saudara, juga sedang kesulitan, yang akan muncul nanti pertengkaran. Di satu sisi kita tidak bisa melunasi utang karena uang tidak ada. Di satu sisi teman, kerabat, saudara yang tempat kita berutang, dia butuh uang. Dia mendesak kita habis-habisan supaya kita melunasi utang kepadanya. Di sini nanti pertengkaran akan datang. Jadi itulah beberapa hal, Sobat DB, menurut saya yang perlu kita lakukan di saat-saat kondisi kehidupan kita sekarang ini berada dalam kesulitan yang amat berat ini. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang sukses kaya raya yang tanpa utang. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Busta Minarda. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.